叩き直してやる。野球のことを思い出しただけで。逃げろ逃げろ。やべ。あれは猛スピードでこっちへ向かってくるぞ。のび太、どう俺から逃げ切れると思うな。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Cerita kali ini berjudul Topan Giant Semakin Dekat. Siapin camilan dulu karena cerita ini bukan cuma seru, tapi juga ada maknanya. Yuk langsung masuk ke ceritanya. Hari itu, suasana lapangan sekolah terasa panas, bukan karena matahari, tapi karena emosi Giant yang lagi meledak-ledak. Tim bisbolnya kalah lagi. Kekalahan itu bikin harga dirinya seperti jatuh ke tanah. Wajahnya merah, langkahnya berat, dan auranya berener seperti badai yang mau datang. Teman-temannya langsung tahu tanda bahaya itu muncul lagi. Giant yang merasa kesal memutuskan akan melatih keras semua temannya supaya tidak kalah lagi. Tapi semua orang tahu, versi latihan Giant sering berubah jadi teriakan dan ancaman. Anak-anak pun mulai waspada. Di rumah, Nobita menceritakan semuanya pada Doraemon. Ia merasa cemas setiap kali Giant marah karena biasanya dia yang paling sering kena dampaknya. Doraemon, yang tak tega melihat Nobita stres, mengeluarkan alat ajaib berbentuk peta kecil. Peta itu bukan peta biasa. Ia bisa menunjukkan arah pergerakan seseorang berdasarkan suasana hatinya. Kalau orang itu marah, tandanya berubah seperti pusaran angin merah, mirip simbol topan. Titik merah besar muncul di peta Topan Giant. Nobita yang panik langsung membagikan salinan peta itu ke Shizuka, Suneo, dan teman-teman lain. Sejak saat itu, setiap kali tanda pusaran mendekat, mereka cepat-cepat menghindar. Giant datang ke taman-taman kosong. Giant ke lapangan sepi. Giant ke jalan belakang sekolah tak ada siapa-siapa. Semakin ia tak menemukan siapapun, pusaran di peta makin besar. Warna merahnya makin gelap. Topan itu bukan mengecil tere. Giant merasa semua orang menjauhinya. Ia tidak mengerti kenapa, tapi hatinya terasa makin panas. Kemarahannya berubah jadi campuran kesal, bingung, dan merasa ditinggalkan. Sampai akhirnya, nasib sial menimpa Suneo, ia terlambat melihat peta dan tertangkap. Saat Giant melihat kertas kecil di tangan Suneo, ia sadar semua temannya selama ini menghindarinya. Wajahnya makin gelap. Di peta, pusaran topan hampir menutupi seluruh halaman. Kini targetnya jelas, Nobita. Nobita yang melihat tanda bahaya mendekat langsung lari sekencang mungkin. Gang demi gang ia lewati, napasnya terengah. Tapi sialnya, ia masuk ke jalan buntu. Di depannya tembok, di belakangnya langkah berat Giant mendekat. Bayangan Giant menutupi cahaya. Saat tangan Giant terangkat, tiba-tiba suara memanggil menghentikan semuanya. Pak Guru datang dari arah belakang. Dengan tenang, beliau memberi kabar kalau nilai Giant di ujian olahraga dan pelajaran praktik ternyata sangat bagus. Guru memuji usahanya dan bilang bangga. Aneh tapi nyata, wajah Giant berubah, tangannya turun. Di peta yang masih dipegang Nobita, pusaran merah mulai memudar. Warna topan mengecil, anginnya mereda. Giant merasa dihargai. Selama ini ia marah bukan cuma karena kalah, tapi karena ingin diakui. Suasana pun berubah. Giant berjalan santai, Nobita selamat. Topan seolah berlalu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah bola nyasar tiba-tiba jatuh dan mengenai kepala Giant, bunyi keras menggema. Semua orang menoleh. Di peta, pusaran merah muncul lagi cepat, besar, dan mendadak. Giant kembali mengejar Nobita, sementara Nobita berlari sambil menjerit dalam hati. Siklus itu seolah terulang. Cerita ini bukan cuma soal kejar-kejaran lucu. Kadang, orang yang paling galak justru sedang menyimpan perasaan ingin dihargai.
Kemarahan sering jadi topan yang muncul karena hati lagi penuh tekanan. Menghindari mungkin bikin aman sementara. Tapi memahami alasan di balik emosi seseorang bisa jadi cara terbaik untuk meredakan badai. Karena setiap topan, sekuat apapun, sebenarnya bisa mereda. Kalau ada yang mau mengerti anginnya berasal dari mana,